kalau ini atau Patirtan Watu Gede ini bukan Boboji? Taman Boboji, Oke. lalu apa? Jumpa lagi bersama saya Cak Joko LP di tim Kirimataya. Nah, kali ini saya bersama Prof. Bisa Prof ini ya. Kelasnya Prof pemirsa. Nah, ini adalah sesepuh juga dari Paguyuban Bawarasa. Nah, Ojo di bahasa Indonesia lah. Baworoso ya. Penyebutannya Baworoso. Jika ada channelnya juga Bawarasa. Nah, beliau ini bernama Bondan Rio Prambanan. Gelarnya bisa tanyakan sendiri kepada beliaunya karena panjang kali lebar kali tinggi. Karena beliau ahli juga di bidang seni, pedalangan, dan tentunya di sastra itu ya. Ayo danggelut. Oke. Nah, ini menarik yang saya katakan tadi ketika menjelaskan tentang Patirtan Watu Gede nih, mengenai Taman Boboji. Nah, banyak yang mengatakan, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa Patirtan Watu Gede ini yang ada di belakang kita ini adalah Taman Boboji. Nah, menurut Pak Bondan nih, mengenai Patirtan Watu Gede ini, apakah benar yang dikatakan adalah Taman Boboji yang ditulis dalam gancaran ya, gancaran Pararaton? Setuju. Gimana ini penjelasannya? Ya kan? Jawabannya kan setuju, tapi ada penjelasannya ini yang menarik, ini yang perlu diulik ya. Ulik. Oke. Kalau kita ngelihat baca ya, terutama baca lah. Kalau ngelihat tok kan nggak dapat apa-apa. Ya, melihat, betul. membaca Pararaton. Kata Boboji ya. Ya, Boboji. Sering diucapkan sebagai Mbah Boji, tapi tulisannya Boboji. Itu kan hanya ditulis, yang jelas hanya ditulis sekali. Walaupun diceritakan 2 kali, jadi ceritakan ulang 2 kali, tapi ditulis jelas itu hanya sekali. Oh gitu, di Pararaton ya? Di Pararaton, kita ngomong di Pararaton. Kalau di sumber lainnya, sampai saat ini, semoga teman-teman ahli yang lain, karena saya hanya temannya ahli loh ya. Temannya ahli. Saya temannya ahli. Saya bukan ahlinya, tapi temannya ahli. Itu ada yang sudah menemukan referensi mengenai kata-kata Boboji di tempat lain. Nah, jadi hanya bisa kita temukan di Pararaton itu hanya sekali. Sekali ya? Nah, sekali toh? Ya. Sekali itu satu. Ya. Satu kali. Disingkat sekali. Sekali gitu. Okay. Sesungai ya? Sesungai. Nah, repotnya kenapa kok saya setuju? Ya. Karena saya repot. Berepotan gitu ya? Berepotan. Nah, tidak ada penunjuk tempat atau penanda apapun
mengenai Boboji. Oh gitu, di Taman Boboji itu ya? Iya, pada saat menyebutkan kata-kata Boboji, tidak ada penanda apapun atau penunjuk apapun. Iya. Oleh beberapa ahli memang ada yang meng-cross-check itu dengan toponimi nama-nama daerah, kemudian ada juga dari beberapa prasasti. Cuman prasastinya apa saya juga belum sempat membaca. Nah, itu yang kemudian merefer bahwa Boboji itu areanya sini. Watu Gede ya? Ya, di Patirtan Watu Gede ini. Jadi kalau ada pendapat bahwa Patirtan Watu Gede adalah Boboji, oke, setuju. Gitu? Iya. Nah, alasan sendiri ini. Alasan itu kan sendiri. itu menurut apa? NU, mengikuti. Nurut umumnya. Nah, nurut umumnya. Mengikuti umum kan gitu. Oke. Selayaknya umumnya gitu. Setuju. Nah, pendapat sendiri nih, gimana ini? Secara kajian sastra mungkin kan ada penyebutan. Kalau sastra kita nggak bisa ngaji itu. Terus terang nggak bisa. Kenapa? Karena hanya disebutkan sekali dan hanya di Pararaton tanpa penunjuk area apapun. Misalkan itu ya penunjuk Dekat area. dengan apa Dekat, gitu? benar, dekat dengan apa? Atau misal di negara Kertagama, kita bisa melihat itu dari waktu tempuhnya. Oh gitu. Nah, jadi berjalan mulai pagi, kemudian Sampai siang, apa? sampai apa. Kalau nggak salah itu di Pararaton disebutkan Kendetes menuju Taman Boboji itu menggunakan pedati ya? Benar. Menggunakan pedati. Cuma sekilas itu aja. Iya, wes, titik. Nah, gitu loh. itu Jadi yang sayang. Jadi kesimpulan saya secara pribadi yang hanya temannya ahli ini ya. Jadi prinsipnya gini, kalau ada yang mengatakan Taman Boboji di sini, oke, saya setuju. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan enggak, Taman Boboji itu enggak di sini, saya juga setuju. Nah, ini ada Dualisme. Ada dualisme. Ada dua perspektif ini. Iya, Beliau bisa begitu Firda. Oh, iso, enggak masalah, bebas. Tergantung yang bayar biasanya. Tergantung sing nekone rokok anu ya. Nah, itu loh. Jadi itu tadi, kalau misalkan ada yang menyebutkan di sini, oke, saya setuju. Gitu. Karena memang daerah sini, jadi misal gini ya, kalau kita ngomong si Ken Dedes Ya. itu ke sini, di situ kan dituliskan bahwa naik gilingan, jadi naik sebuah kendaraan Ya. kendaraan yang beroda. Nah, kemudian di kalimat berikutnya itu dituliskan pada saat dia turun dari pedati. Iya. Oke, berarti kan tempatnya nggak jauh sebenarnya Gak jauh dari dari pusat tempatnya Tunggul Ametung. gitu ya. Ya, saya nggak berani ngomong pusat kerajaan karena kerajaan opo ya kan. Nah, pada waktu itu kan ikut Kediri gitu ya. Benar. Jadi dari pusat rumahnya lah, entah Ya, itu pemukiman tempat tinggalnya Tunggul Ametung atau dia itu sebagai apa. Cuma nggak nih. Nah, tapi yang pasti dia nggak jauh. Kenapa saya bilang nggak jauh? Yuk kita logika seperti gini. Jalan pada saat itu kan tidak semuanya itu dapat dilalui oleh kendaraan beroda, Iya. pedati. Iya, itu. Paling buanter itu hanya di area-area mayor atau hanya ada di area-area sekitar pusat pusat keramaian lah ya. Desa ataupun itu monggo disebut Wanua kayak atau apalah, tapi paling-paling hanya sebatas berapa kilo dari area itu. Nah, kalau misalkan itu nggak jauh, lah sekarang kan pertanyaan berikutnya malah justru ganti saya yang nanya. Gimana itu? Tumapel era Kenaro itu di mana? Nah, kalau di era Kenaro nih. Sorry, bukan era Kenaronya, tapi era Tunggul Ametungnya. Tunggul Ametungnya. Bener, era Tunggul Ametung. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan. Tuh lah, aku pertanyaan juga. Aku takut Riko kepada Tuhan ini. Kepada Tuhan. Tanyanya kepada Tuhan, karena yang mengetahui semuanya. Nah, ini yang juga menjadi Riko pertanyaan. takut reang takut Riko lah. Riko takut siapa maneh? Ini yang memang apa ya, perlu diungkap. Tunggul Ametung itu kan seorang Akuwu nih. Akuwu, benar. Akuwu itu apa ya, bisa dikatakan bukan raja, bukan adipati atau bukan kepala pemerintahan lo ya. Mungkin setingkat apa ya istilahnya kepala Pangdif? militer. Kepala militer ya mungkin ya. Mungkin seperti itu ya. Ya membawahi berapa kompi gitu ya. Batalion. Nah, divisi itu batalion Bapak ini. Itulah. Karena beliau yang memahami itu. Nah, Tunggul Ametung itu mungkin seperti itu. Tetapi keberadaan atau tempat dari Tunggul Ametung itu yang disebut Tumapel itu di mana ketika zaman Tunggul Ametung itu
juga tidak diketahui pemirsa. Belum diidentifikasi pastinya. Belum. Belum. Saya harap kalau misalkan itu nanti bisa diidentifikasi, paling tidak loh ya. Ya. Akhirnya kita bisa mengukur. Ya, betul. Gitu kan? Karena jadi, kata kunci yang pertama adalah kita harus mencari tahu tempat atau keberadaan tunggulan metungnya saya. Gitu loh. Lokasinya di mana? Betul. Kalau misalkan itu sudah ketemu, kita iso ngiro-ngiro lah paling ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong radius dari jalan yang bisa dilalui oleh sebuah pedati, ya, itu berapa kilo sih? Ya, betul. Atau apakah memang benar? Ini pertanyaan berikutnya, apakah memang benar bahwa jalur yang sekarang menjadi jalur utama ini Pasuruan sampai dengan Malang, Panjen ya, sampai dengan selatan, Malang sampai Panjen, sampai ke selatan, ke selatan, itu kan lurus terus. Ya, betul. Itu adalah jalur kuno. Dan lebarnya seberapa? Nah, ini yang menurut saya bukan jalur kunonya yang menjadi sekarang ini. Nah, itu dia. Jadi kan ini banyak pertanyaan yang harus dijawab dulu sebelum kita menjawab pertanyaan utamanya. Dan makanya itu kalau balik lagi ke pertanyaannya tadi awal bahwa apakah benar Boboji di sini? Oke, setuju. Bukan masalah benar ya. Ya, betul. Tapi setuju. Tapi ada pendapat lain, enggak, Boboji itu enggak di sini. Saya juga setuju. Iya. Karena memahami bahwa datanya terlalu sedikit. Betul. Jadi hampir tidak ada yang bisa untuk diungkapkan. Iya. Dari sastra di Pararaton itu bahwa Boboji itu lokasinya adalah di daerah A, B, C, ataupun D. Bahkan Tumapel era Tunggul Ametung itu pun juga masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Iya, betul. Jadi pertanyaan itu dia di mana sebenarnya? Iya. Karena hanya sekali disebutkan. Iya, betul. Nggak beberapa kali dan nggak ada penunjuknya, misal dekat dengan apa? Benar. Desa apa? Desa gitu. Apa atau apa? Tapi yang jelas pasti di area dekat dengan satu. Misal dia nggak jauh-jauh dari yang namanya itu rumahnya Logawe. Rumahnya Logawe ya? Rumahnya Logawe. Gitu. Dia nggak jauh-jauh dari situ. Oke. Nah, karena di sambungannya nanti ada di Pararaton sambungannya. Kemudian dia juga nggak akan jauh-jauh banget, misalnya bukan di luar kota ya. Iya. Itu dari area Karuman. Oh gitu, dari Karuman. Disebutkan juga di Karuman gitu ya. Disebutkan di Karuman. Dan ada juga di situ penanda tempat adalah yang bernama Lulumbang. Nah, dan ini kan 3 area yang sangat sering kesebut pada saat Pararaton Paruh pertama ya. Jadi bukan Pararaton yang Paruh kedua, tapi Paruh pertama. Itu kan sangat banyak disebutkan. Jadi nggak jauh-jauh amat dari 3 tempat ini ya. Dari 3 tempat ini, terutama juga di Pararaton juga disebutkan bahwa lokasinya adalah lokasi jalan-jalannya Ken Arok itu berada di sebelah timurnya Gunung Kawi. Iya. Jadi kebanyakan di sebelah sana. Nah, berarti akhirnya ya wes sekitar sini. Iya. Cuman kalau kita ingat daerah sini banyak sekali patirtan. Betul. Daerah sini banyak sekali. Banyak sekali patirtan. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya lagi. Bener nggak? Ya aku sing takon ya, gantian ya. Gimana? Iya, ganti sing takon. Oke. Tadi kan diomongkan bahwa aku itu bukan pimpinan daerah, tapi merupakan pimpinan pasukan. Seperti gitu, walaupun itu pasukan gede ya, pemusatan pasukan. Terus dia bisa membangun model seperti patirtan yang seperti ini. Kalau misalkan kita berpikir mungkin entok-entok coro militer ya. Militer dipusatkan di tempat A. Tujuannya adalah untuk mempertahankan negara. Ini kan juga dekat dengan perbatasan Panjalu Jenggolo kan. Betul. Kemudian DE Open atau sempat-sempatnya bangun model seperti gini. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ayo kan? Iya, asik gitu. Kira-kira piye? Apakah kemungkinannya bahwa memang ini sudah ada sebelum era Tunggul Ametung, ataukah malah justru ini bangunnya belakangan? Nah, itu yang disebut Boboji itu ya wes taman telaga biasa. Nah ini menarik ketika menyebutkan taman atau telaga biasa.
yang disebutkan dalam Pararaton itu kan Taman Boboji. Bener. Artinya kan taman. Bener. Apakah selalu taman itu Ada airnya? ada telaga atau air ya? Kan belum tentu. Nah, itu kan belum tentu juga. Belum tentu. Toh di Pararaton itu disebutkan bahwa Ken Dedes tersingkap itu ketika Turun dari pedati. Bukan ketika mandi mungkin. Bukan. Nah, nggak ada cerita mandi di situ. Nah, itu yang jadi kata kunci lagi pemirsa untuk mencari Boboji itu ya. Iya, makanya bisa aja Boboji itu bukan bentuknya Patirtan. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada kita ngomong bukan folklore ya. Ya. Kalau folklore nyumanggak nih, tidak masalah. Itu juga harus kita hargai. Iya, kita folklore terima itu benar. Tapi kalau misalkan ada data baru yang mengatakan bahwa yang namanya taman itu harus ada patirtannya. Atau harus ada sumbernya, atau harus ada berupa genangan air kayak kolam kayak air lah ya. Berkaitan dengan air. Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada yang nemu lagi kata Boboji di serat-serat atau dokumen-dokumen yang sejaman. Mungkin prasasti gitu menyebutkan. Wah, kalau prasasti ganteng. Karena repotnya zaman Singosari kan prasasti ini minim. Ya, minim sekali karena gimana ya? Coba nggak ada Mula Malurung. Ya sudah hilang semua. Ya, Kenaro itu mitos. Bukan hilang. Tapi kita ada tambahan yang primer ini. Ya mau gimana lagi karena itu nggak ada data primer soalnya. Merupakan bukti primer pemirsa. Jadi prasasti itu merupakan bukti primer dalam kajian sejarah kuno. Nah, ini apa yang menarik lagi nih untuk dibahas mengenai Boboji? Ya, prinsipnya Boboji sih masih terdapat beberapa beberapa tempat yang menjadi kontender. Gitu ya. Kontender apa ya? Menjadi yang berpeluang untuk diidentifikasi sebagai Boboji. Karena kalau misalkan kita ngomong toponimi sebenarnya ada beberapa nama daerah yang berkaitan dengan kata-kata boji. Yang dekatannya? Ya, jadi ya misal paling sederhana misalkan di daerah Ndau terdapat itu Ndau Pondak ya? Oh, Batu malah. Batu ya. Batu itu ada satu daerah yang namanya Beji. Oh, daerah Beji sana. Ya ini kita nggak nunjuk ya, nggak nunjuk. Coba. Tapi coba ini adalah salah satu kontendernya. Jadi daerah Beji sendiri artinya kan sebenarnya adalah sumber air juga. Air, ya. Sebenarnya Beji itu artinya sumber air. Lah, sering terjadi bahwa nama suatu daerah itu karena waktu gesehing ilat itu berubah bentuk. Berubah bentuk atau berubah konsonan gitu? Berubah konsonan bisa berubah vokal. Oh gitu. Berubah itu bisa macam-macam. Jadi, lah repotnya lagi perubahannya ini memunculkan makna baru. Oh, dalam bahasa yang baru lagi. Ya, jadi misal kayak gini. Ini kan namanya sebenarnya Tejo. Ya. Sebenarnya. Berjalannya waktu, Jajo akhirnya jadi Bejo. Nah, padahal Tejo dan Bejo ini maknanya lain. Beda. Ya. Bisa aja seperti gitu. Iya, bisa jadi. Nah, jadi Boboji ini artinya apa? Ya. Kemudian jadi Beji. Sing artinya itu kendilalah yo perkara banyu. Ya, iya kan? Nah, tapi bisa juga gitu loh. Karena kontendernya juga masih banyak. Iya. Jadi nggak hanya di sini saja, tapi kalau misalkan di sini diyakini, loh, oke, saya juga yakin. Setuju gitu ya? Setuju saya, setuju. Karena apa bahannya nggak setuju itu coba? Iya, ya kan? Betul. Saya setuju karena apa? Nggak ada bahan untuk nggak setuju. Iya. Tapi boleh dong kita bahasamu mengulik. Nah, boleh dong kita mengulik itulah. Mengongkreh. Nah, karena apa? Di Pararaton disebutkan hanya satu kali. Ya, betul. Ya kan, satu kali. Yang dua kali implisit. Kemudian di situ tidak menyebutkan kata-kata yang spesifik mengenai mandi, air atau yang berkaitan dengan kan air banyak juga yang bercerita itu bahwa Kenaro melihat sebenarnya tulisannya itu rahasianya. Jadi rahasianya. Nah, tapi hati-hati loh, jangan berpikir ngeres dulu loh. So mengerti rahasianya seorang perempuan itu bukan itu. Gitu bukan loh. Anu gitu ya. Karena coba
sampean bayangin ya. Iya. Pakai jarit. Iya. Iya kan? Iya. Nah, di situ di apa namanya disebutkan bahwa karena kerjaan Yang Widi. Ya. Jadi ada ikut campurnya Yang Widi. Ulah ini. Itu kengkap. Kengkap itu gitu. berarti hanya terbuka sedikit. Iya. Arti kata kengkap itu sebenarnya hanya terbuka sedikit. Dan kemudian menggunakan kata-kata kengis. Kang Mentis. Kengis itu artinya gini, kengis ya. Ya. Seperti gini, jenengan ketawa, ya. Kelihatan giginya. Ya. Jenengan kan nggak bermaksud untuk menunjukkan gigi toh? Ya. Ya kan? Dan saya juga nggak bermaksud untuk nontoni gigi sampean kan? Betul. Nah, wes hop. Segini. Minggem. Nah. Suka bercanda pemirsa. Beliau ini suka bercanda. Aja siswi, kok garing. Iya. Nah, jadi itu namanya kengis. Oh, gitu. Jadi nggak meloho. Enggak, tapi cuman set gitu toh. Lah, kengkap terus kengis. Kan bisa jadi yang nyuwun sewu, mungkin hanya sekitar paha bagian bawah. Karena ukuran dari seksualitas wanita pada zaman itu bisa jadi berbeda loh dengan zaman sekarang. Dengan sekarang ya. Ya. Jadi nggak harus loh. Ya, bisa saja hanya terlihat itu gini. Walaupun di syair-syair berikutnya itu memang sangat merujuk sekali dengan yang diistilahkan sebagai Guo Garbo dan seterusnya, itu memang sangat merujuk sekali. Jadi sah-sah saja, enggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat jaritannya orang dulu, kemudian doyone angin, kekuatan dari angin untuk mengkengkap sampai dengan kengis, berarti hanya srut dan sedikit. Ya. Sekelebatan gitu mungkin. Lah. Slap ini. Dan tidak pada saat mandi. Ya. Nggak ada kata-kata mandi di situ. Iya. Berarti kan nggak ada air di Boboji. Nggak ada air, iya. Maksudnya gini, tidak ada penunjuk air di Boboji. Iya, kata-kata air itu tidak ada. Kecuali memang kata-kata Boboji itu berarti taman air. Taman air. Bisa gitu. jadi. Bisa jadi. Tapi Boboji artinya apa coba? Nah, ini yang perlu dicari di kamus Jawa kuno mungkin ya. Mbah Sud Mulder katanya kurang nulis perkara. Belum pernah ya. Belum pernah saya melihat itu Boboji. Tentang kata Boboji pemirsa. Ya semoga saya salah ya. Nah, semoga saya salah. Bisa karena referensi kan pasti banyak sekali. Betul. Jadi pemirsa bisa ikut berkomentar nanti. Tuangkan komentar Anda di kolom komentar. Sepenting by data loh ya. Ya, betul, harus. Jadi kalau misalkan data, jangan Boboji ku artinya ngene Mas. Oke, berdasarkan tahu langit. Wah, ini repot ini. Sepurane rek ngene. Kita sudah biasa dengan daun langit pemirsa. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau ini atau Patirtan Watu Gede ini bukan Boboji. Taman Boboji. Oke. Lalu apa? Iya. Oke. Kita lihat gini misalkan kayak sekarang ya. Dari strukturnya yang jelas ini memang Patirtan secara fungsi, monggo nanti teman-teman arkeologi yang ngomong. Jadi ini sakjane digawe opo, ya kan? Tapi kalau misalkan kita lihat di daerah sini, sini dekat sekali dengan ada sebuah area yang juga taman di sebelah lebih ke timur. Ke timur ya? Jadi dilalah ini kalau ke timur ini lewat dalamnya Mas Ardi lah, nanti di sebelah daerah sana itu ada sebuah area namanya taman, mengandung kata-kata taman juga. Ada. Nah, terus di daerah sebelah utara dekat situ, ini adalah desa kerajaan. Kerajaan. Ya kan, desa kerajaan. Berarti ada sebuah pemusatan. Walaupun gini, dalam tradisi desa yang namanya kerajaan itu adalah desa induk atau desa awal. Awal ya. Biasanya gitu. Jadi sebelum pemekaran. Sebelum pemekaran. Jadi jangan dibayangkan bahwa kerajaan itu wah berarti ada kerajaan. Oke sih dulu alon-alon. Ya kan. Terus menurut beberapa sesepuh di sini, dulu pada saat bangun beberapa rumah-rumah gede-gede yang di depan Watu Gede ini, pada saat bikin pondasi sering nemu totonan batu bata atau seperti gitu, batu andesit gitu ya. Ya pastinya karena saya nggak ikut ya. Saya nggak berani nyebut itu batu andesit atau batu opo piye. Nah, tapi struktur lah. Struktur. Entah itu struktur protolan atau memang struktur memang itu sifatnya masif. Nah, kita sama-sama nggak tahu. Nah,
Jadi kalau melihat seperti itu, bisa jadi memang di sini adalah merupakan bagian dari sebuah kompleks yang lebih gede. Oh, daerah sini ya? Bisa jadi. Bisa jadi seperti kita itu. ngomongnya seperti gitu Ya. kan, karena lihat toponiminya, ada di sana ada taman gitu. Terus di sini beberapa sesepuh juga menceritakan seperti itu. Betul. Nah kalau misalkan dia mandiri ya wes kene tok, sekitar nggak ada apa-apa. Iya. Tapi kan ini konono, sebelah konono, dan di diono beberapa waktu lalu temen dangir sawah yo. Ya, sempat Nemu menemukan botol, sampai sangat dilokne. banyak di daerah Singosari sekarang ini tentang penemuan-penemuan tinggalan arkeologi atau purbakala pemirsa. Nah, selanjutnya ini sangat masuk sekali ketika menjelaskan ada kemungkinan ya, mungkin setuju mungkin enggak ya mengenai Boleh setuju dan boleh enggak? boleh enggak. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya adalah ini kan dekat dengan Candi Singosari, Oke. dengan situs-situs Singosari yang ada Ya. dan sangat banyak lah di area ini. Nah, Tumapel ketika era Tunggul Ametung, kemudian Ken Arok, Anusapati, Tojaya ya, kalau nggak salah itu Tojaya, kemudian Wisnuwardana. Ya tergantung mau pakai Ampararaton atau mau Malurung. Nah, itu yang Urutannya kan atau beda? Ya, Oke, itu ya. yang menjadi apa? Perselisihan itu antara para Paraton dan ulama Ya lurung. percaya Malurung lah, ngomong prasasti. Karena prasasti. Kan prasasti. Nah, kemudian ini Patirtan Watu Gede ini dibangun bukan di masa Tunggul Ametung atau sebelum Tunggul Ametung atau sesudahnya. Selanjutnya Ken Arok, kemudian Anusapati, kemudian Tojaya atau Wisnuwardana. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah di masa siapa ini dibangun? Ada kemungkinan masa Wisnuwardana. Ketika Wisnuwardana ini memindahkan ibu kota, karena sempat berpindah-pindah kan kalau masa dulu itu dari pusat Tumapel ke daerah Singosari sekarang. Ya. Yang diyakini bahwa masa Singosari di era Wisnuwardana itu di daerah sini. Oke. Nah, ini mungkin masuk di masa Wisnuwardana. Mungkin aja. Ada kemungkinan seperti itu. Mungkin aja. Nah, berarti ini bisa jadi bukan Taman Boboji yang dimaksud, tapi Patirtan yang berkaitan dengan candi-candi Singosari. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah gini jadinya, kalau kita ngomong ini dibangun sama siapa ya? Ya. Batu batanya ukuran siapa? Nah, ini juga menjadi apa ya? Lah ya kan? Apakah eranya Kadiri ataukah eranya Singosari? Jangan dibilang bahwa lek batu bata mesti Mojopahit. Nah, ini yang perlu dijelaskan juga ini. Ya kan? Gimana? Saya sendiri bukan orang sejarah. Betul. Tapi maksudnya gini, banyak pemahaman yang saya dengar bahwa lek batu bata itu pasti Mojopahit. Iya. Katanya seperti gitu. Itu teori lama itu pemirsa. Oh gitu ya? Ya, Nah kalau malah di justru sejarah itu teori lama. Sambian Riko ini kudu menjelaskan bahwa kalau batu bata nggak selalu Mojopahit. Gak selalu Tapi Mojopahit juga ada batu bata. Iya. Bener lah. Sekarang tinggal sampean sendiri yang jawab. Batu bata ini eranya kapan? Apakah Mojopahit? Apakah Singosari zaman tengahan itu Wisnuwardana? Ataukah memang era Kediri? Nah, kalau dilihat dari ukuran batanya. Tapi ini bukan sebuah patokan ya dari ukuran bata, dari sebuah struktur bata itu pemirsa menjadi sebuah apa ya? Satu titik kunci di mana itu dibangun di era Singosari atau Majapahit atau Kediri. Ini ke kapan? Kira-kira ini zaman pertengahan Singosari lah. Gitu ya? Wisnuwardana. Oke. Kenapa kok bisa begitu? Karena di waktu itu Wisnuwardana, di masa Wisnuwardana adalah masa ketenangan. Ya. Istilahnya begitu. Masa yang paling damai. Paling damai karena kedua belah pihak itu berdamai. Salaman sikil. Iya, salaman sikil gitu. Karena sebelumnya itu rasopan. Ini bahas bae rasopan nih. Amin loh, Mbak. Jadi masa sebelumnya itu masa apa ya?
masa pertikaian, nah, istilahnya seperti itulah. Masa pertikaian. Ya, sampai diceritakan bahwa masa Wisnuwardana itu seakan-akan seperti dua ular naga yang berada dalam satu leng. Atau biasa disebut Dwinaga Salwang Nagari lah. Ya. Nanti saya kasih gambarnya, contoh gambarnya itu. Oke, menang gambar dulu dari beliaunya ini. Dulu dari beliaunya. Nah, karena waktu itu sebelum Wisnuwardana itu kan masa pertikaian. Jadi gak sempat lah untuk membangun satu tempat yang seindah ini. Dulunya mungkin bikin prasasti aja jarang. Nah, itu. Karena munculnya prasasti yang di masa Singasari itu zaman Wisnuwardana. Ya, baru ada. Mula Melurung itu kan Wisnuwardana. Zaman Wisnuwardana, benar. Nah, makanya itu kalau misalkan ada pertanyaan balik ke awal lagi bahwa apakah ini benar situs Boboci? Jawaban saya tetap dua. Dan saya tetap yakin kedua-duanya. Yakin kedua-duanya gitu. Yakin kedua-duanya. Ya, nyapa? Nurut umumnya. Nah, yakin saya. Menurut beberapa teman-teman saya sejarawan juga mengatakan, oh ya Mas, Boboci di sana indikasinya. Ya. Kapan hari saya diminta untuk membaca bukunya Mbah saya lupa. Oh, Mbah Di. Mbah Di pernah menulis mengenai ini. Itu saya juga. Oke, dari penjelasan beliau saya setuju. Saya yakin bahwa ini Boboci. Ya. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa oh enggak Mas, Boboci enggak di situ, di Ndau. Ada yang mengatakan Boboci di mana? Boboci itu ada di Ngijo. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan Boboci di mana? Di Pakis, Mas. Saya setuju. Whatever lah itu. Ya whatever lah gitu loh. Sepenting kan gini, alasanmu iki genah. Betul. Alasanmu iki dalan. Kudu perkara dawuh langit. Lah perkara dawuh langit ya piye yo? Kita sering soalnya. Heeh. Yo, masalah dawuh langit. Laire Gatotkaca. Ya monggo lah istilahnya. Mengenai Ngawonggo katanya apa? Tempatnya Adipati Karno. Adipati Karno. Monggo-monggo saja. Tapi ayolah bedata sesuai. Ya, jadi yang folklore itu tetap kita hormati. Betul. Tapi jangan terus baru ngeyel bahwa itu merupakan sebuah kebenaran. Kose, lah wong sejarah aja sebelum ditemukan data-data baru dan seterusnya kan bisa ke-update tuh istilahnya. Ya, betul. Nah, karena jadi sifatnya fleksibel. Fleksibel, enggak masalah. Ya. Jadi gampang toh. Jadi pertanyaan saya jawabannya juga masuk toh. Setuju. Enggak. Jadi itulah pemirsa mengenai Taman Boboci yang kita ulas bersama Pak Prof. Menuju ya. Semoga kita doakan beliau menjadi Prof beneran. Pak Prof Bondan Rio Prambanan. Nah, itulah kisah yang menarik mengenai Patirtan Watu Gede. Kita juga membahas tentang Taman Boboci juga dan juga mengenai Patirtan Watu Gede dan sekitarnya. Yo, mungkin kapan-kapan gini Mas, kita mbeteti yang namanya Pararaton. Betul. Dari kata per kata, dari kalimat per kalimat. Kenapa kok menggunakan kata ini? Betul. Seperti tadi, kenapa kok menggunakan kata kengkap, menggunakan kata kengis? Kengis sih sebenarnya piye sih? Nggak hanya cuman berarti terlihat loh. Pertanyaan nih, satu lagi pertanyaan. Di kitab Ganjaran Pararaton itu. Pararaton yang bersifat ganjaran gitu loh. Oh gitu ya. Nah, ini menggunakan bahasa Jawa kuno atau tengahan ya. Nah, ini yang perlu diketahui dulu. Bukan Jawa kuno. Bukan Jawa kuno. Jadi bahasa Jawa tengahan. Jadi untuk mengkajinya sangat. Ya ilmunya pakai ilmu Jawa tengahan pendekatannya. Ya, pendekatannya. Jawa era tengahan. Betul. Oke. Nah, terus selanjutnya bisa kita ini ya untuk apa? BTT Pararaton. Betul. Oke. BTT Pararaton. Termasuk Kris Empu Gandring berarti? Iya, yang paling ngetren. Di sana itu kan disebutkan. Jadi Pararaton itu sangat menarik sekali untuk kita bahas. Dan dapure apa Kris Empu Gandring? Nah, seperti itu. Jadi bahas Pararaton itu tidak hanya dari segi sejarah saja, tapi dari sastra, dari psikologi yang psikoanalisisnya. Psikoanalisisnya seperti itu. Oke pemirsa, itulah tadi penjelasannya dan tetap ikuti kita dari tim Giri Mataya.